dalam CCTV hasil zoom daripada ahli yang dari jaksa. Nah, bagaimana pendapat saudara di situ? Begini yang mulia, sebelum interpretasi dilakukan siapa? Interpretasi visual dilakukan, ada komputasi yang perlu dilakukan yang mulia. Seperti saya tunjukkan pada contoh frame di presentasi saya yang mulia. Jadi tidak bisa hanya mengamati visual, oh itu bergerak, itu tangan, itu apa, itu tidak bisa. Ada pencocokan yang harus dilakukan yang mulia. Ada komputasi di situ yang melibatkan data-data yang tersimpan di dalam frame demi frame tersebut yang mulia. Itulah bidang video processing dan video analisis yang mulia. Ya, tapi kenapa itu padahal jelas-jelas itu juga menjadi objek pemeriksaan? Tidak saudara amati di sana. Akhirnya muncul tadi pertanyaan jaksa, ya jangan hanya yang menguntungkan saja, secara komprehensif saja. Nah sekarang mungkin tidak dinilai saudara, tapi sekarang ini kan boleh saudara akhirnya melihat. Itu setelah saudara melihat adanya paperback di situ terjadi pergeseran. Itu bagaimana penilaian saudara? Karena semua ahli-ahli yang ada kemarin adalah satu persatu menilai loh itu kebenaran daripada CCTV itu. Saudara berhak punya penilaian. Coba. Apa yang saya nilai tetap sama yang mulia. Ada pergeseran beberapa atau sejumlah piksel di situ, coba. Bahkan itu akhirnya terambil itu keluar, lepas dari situ, diambil satu-satu itu. Tidak ada bisa saudara menjawabnya tuh. Coba lah. Ini. Terus. Coba. Terus. Ada di sana bergerak itu. Untuk meyakinkan kami juga itu yang menggerak-gerakkan itu apakah videonya itu yang bergerak atau memang tangan yang menggerakkan atau yang mengambil itu. Seperti tadi kan ada bergerak di tangan. Coba. Itulah yang saya katakan ini ya, dibutuhkan analisis lebih lanjut pada domain spasio-temporal untuk beberapa frame tersebut. Harus dilakukan uji deteksi tepi, pencocokan tepi, sehingga bisa kita lihat pergerakan apa saja dan sampai di mana. Loh, saudara belum menilai analisisnya itu. Kapan lagi saudara periksa itu? Kan sekarang kita butuh jawaban saudara. Analisis itu butuh waktu yang cukup yang mulia. Bukan dilakukan berdasarkan pengamatan visual. Begitu yang mulia. Ya, tapi sekarang kami butuh jawabannya. Bahwa di sana terjadi pergeseran itu, bahkan lepas dari situ akhirnya jadi kosong itu nanti meja. Bagaimana? Bisa saya analisa jika ada waktu yang mulia. Wah, saya terlambat sudah itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Nah, jadi di situ saudara tadi ragu memberi jawaban ya. Ini tadi juga sempat disinggung oleh jaksa, tetapi tidak nyambung sampai ketika ada di sana dulu terdakwa. Coba dilihat dulu tayangan lagi. Terdakwa, kemudian Mirna, korban sama Hani. Ada 3 orang itu di meja itu. Jadi apa yang saudara lihat atau saudara nilai di 3 orang itu lagi sedang apa itu yang akhirnya bersandar seseorang? Bisa tidak saudara menilai di situ? Jangan. Cobalah. Karena intinya di sana.
Ya secara kasat mata, walaupun kami awam di bidang teknologi seperti ini ya, tetapi setidaknya ada 3 orang di sana. Bagaimana penilaian saudara terhadap Mirna ketika meminum? Ketahuan tidak? Bisa tidak saudara lihat di sana? Meminum atau menyedot? Tadi sempat saudara katakan ada memasukkan sedotan. Ada saudara analisis itu? Saya hanya melihat frame demi frame yang mulia dan melihat kejanggalan-kejanggalan pada event-event yang ada. Nah, apa kejanggalan yang ada di sana saudara lihat? Jangan. Bisa tidak saudara temukan? Biar kita bandingkan dengan pendapat ahli yang dari jaksa. Nah, kejanggalan itu yang mulia, ada pergerakan piksel yang cukup cepat di situ. Itu yang ditutupi oleh daun-daunan itu ya? Bukan? Ini yang mulia. Oh ya, sudah ada di sana Mirna. Betul. Ini yang mulia. Ya. Itu pergerakan cepat. Ini sangat tidak rasional untuk kecepatan tangan seperti ini. Ya. Oh iya, penilaian saudara bisa saja terjadi begitu, tetapi mereka itu sekarang sedang lagi melakukan apa, itu loh yang penting. Apakah lagi sedang minum atau ambil gelas? Ada aktivitas apa di situ? Terus. Atau saudara tidak sampai ke sana menilainya? Saya analisa sampai di sini yang mulia, tetapi saya menganalisa kejanggalan-kejanggalan pergerakan, rasionalitas pergerakan, rasionalitas Baik, formasi rasionalitas objek-objek, pergerakan mengenai pergerakan apa? pergerakan tangan dan objek-objek lain. Ya, apa yang digerakkan di situ? Harus jelas lah. Ini yang mulia tadi yang tiba-tiba muncul, terus ada perubahan disformasi objek di situ. Nah, ini yang mulia. Pergerakan tangan yang sangat cepat seperti ini kan, seperti yang saya jelaskan pada event tadi, ini sangat tidak rasional yang mulia. Ya kami tahu ini kan soal teknik pergerakan, tetapi di sana lagi aktivitas mengenai apakah sedang baru nyedot atau ambil gelas, begitu loh. Lalu kibas-kibas mulutnya di sana tidak kelihatan tangannya, Frame demi frame. yang akhirnya dia tersandar ke sofa. Kalau saudara katakan tidak tahu, bilang tidak tahu, karena itu pun kemarin dianalisis sampai akhirnya masuk kepada gestur. Dianalisis menggunakan ini yang mulia, Ya, filter gamma. ya saudara lah sekarang. Ya, kesempatan bagi saudara sekarang untuk menganalisis itu CCTV itu loh. Yang mulia, sekali lagi, dalam analisis dan interpretasi video harus dilakukan pemodelan, pencocokan objek-objek, tidak dengan interpretasi subjektif seperti ini yang mulia. Kalau saya dipaksa untuk melakukan interpretasi visual, itu subjektif yang mulia. Jangan bilang dipaksa. Atau gini aja, kalau saudara nggak paham atau nggak paham yang dimaksud oleh pertanyaan dari hakim anggota, dijawab aja. Saya tidak menjawab dan tidak meneliti itu gitu lah. Yang saudara teliti kan sejak tadi jawabannya kan pergerakan piksel kan saudara kan? Iya kan? Secara teknologinya yang saudara teliti itu bukan siapa di situ kan? Iya. Iya, seperti itu. Iya. Nah, itu jawabnya. Ya, jadi saya tidak mengarah lebih jauh. Itu loh, yang asli, bukan yang dari Zoom. Ada yang mulai tadi kan kita tawarkan untuk dilakukan analisa dengan menggunakan sistemnya Pak Nuh, tapi kan menolak PH-nya. Itu nggak mau kan ahlinya. Ya sudah.
Saya klarifikasi yang mulia. Kami bukan tidak mau, dari dulu kami minta, Anda yang tidak mau kasih. Dari awal persidangan saya minta, Anda tidak mau kasih. Tapi setelah mepet sekarang ini baru ada bilang, kapan lagi kamu mau periksa? Cukup yang mulia. Baik. Nah, ya ini memang itu yang terbesit, jadi saya harus sampaikan. Lalu ini pada saat event penting, saudara bilang tadi dilakukan gerakan-gerakan normal, tetapi yang bukan event penting dilakukan gerakan tidak normal. Berikan dulu contohnya itu bagaimana? Terbalik yang mulia, event-event penting Jelas, ya luruskan saja. Nah, kalau memang itu terbalik. event-event penting dijelaskan oleh saksi ahli tetapi diputar secara normal. Yang tidak penting justru frame by frame. Harusnya terbalik adalah yang event penting itu harus dijejak frame dan ditunjukkan kepada yang mulia di sini. Begitu yang mulia. Contohnya yang tadi yang kembali lagi ke kembali ke yang tadi. Yang dugaan tangan. Ya, tapi sudah disampaikan tadi tuh. Sudah yang mulia. Sudah, ya udah. Ada catatan kami. Baik, kalau begitu untuk menyingkat waktu cukup. Terima kasih yang mulia. Ya. Masih ada tambahan? Ada sedikit aja, sekedar klarifikasi. 10 menit ya, 10 menit. Ya, Nanti setuju yang mulia. Setuju. Saya hanya untuk agar jangan sampai ada penafsiran yang keliru, karena memang kami awam, jadi wajar dikasih penjelasan. Sebenarnya kalau seorang video prosesor itu apa sih? Memang kalau melakukan interpretasi itu bagaimana cara dimanakan nggak itu? Bagaimana caranya menilainya gitu? Interpretasi itu dilakukan tadi seperti yang saya jelaskan dengan melakukan metode-metode ilmiah. Salah satunya optical flow, pencocokan deteksi tepi, dan pencocokan segmentasi. Baru dilakukan interpretasi visual. Kalau hanya menggunakan seperti yang dilakukan oleh saksi ahli ini, hanya menggunakan filter gamma, diubah intensitasnya, langsung bercerita, itu sifatnya visual dan subjektif gitu, Bapak. Jadi kalau seperti gambar tadi, umpamanya, oh ada ini laki-laki perempuan, oh ini mirna, oh ini minum kopi, oh ini ambil sedotan, itu nggak boleh itu seperti itu aturan. Dalam metode ilmiah itu tidak diperkenankan, itu subjektif. Harus dilakukan pencocokan objek secara komputasional. Nggak boleh itu ya sebenarnya. Tidak boleh. Jadi kalau mau melihat objek, coba contoh tadi ya, paperback umpamanya, caranya gimana? Harusnya paperback Secara visual kan saya lihat, oh kalau begini saya belum tahu nih, apakah ini paperback atau tidak. Ya. Cuma karena ada cerita, saya tahu itu paperback. Oke, katakanlah kita mau menilai apakah ini paperback atau gelas, gitu. Caranya gimana? Caranya adalah paperback original real time dipoto. Terus kita lakukan deteksi tepi, terus itu juga kita lakukan deteksi tepi, baru kita lakukan pencocokan tepi secara mulai dari atas sampai bawah. Jika memang ada pencocokan, baru diinterpretasi, oh ada pencocokan dengan kecocokan sekian persen. Setelah itu barulah dilakukan interpretasi dengan menyebutkan kecocokan sekian persen. Jadi dilihat dulu objek aslinya. Iya, itu yang ada di jurnal-jurnal ilmiah internasional maupun nasional. Jadi kalau umpamanya langsung lihat gambar, oh ini si Anu, ini kan film bisu ini ceritanya kan? Iya. Jadi oh ini bergerak tangan, oh dia minum kopi, oh ini adalah memasukkan sesuatu, nggak boleh ditafsir secara begitu ya? Itu subjektif. Subjektif. Ya. Itu makanya tidak jadi perbedaan, karena tadi kan kita coba pengen, masa saudara nggak bisa lihat gambar itu gitu kan? Ya memang akal saya memang. Saya juga tadi heran kenapa ahli nggak bisa melihat itu ada perempuan, ada 3 orang, semua orang bisa lihat gitu loh kan. Nah tapi saudara nggak mau jawab dari tadi, saya juga heran. Rupanya secara ilmiah itu tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Karena nanti subjektif ya. Iya, subjektif. Kenapa jadi subjektif rupanya? Karena kepala-kepala orang itu bisa diganti-ganti. Karena tadi bahwa pengamatan visual itu bisa disipping, bisa menipu. Ada ilusi pergerakan oleh mata dan otak. Tadi contoh pergerakan, ya satu lagi itu, nah itu di situ
Ini contoh ilusi pergerakan. Beberapa orang mengatakan itu diam, lainnya mengatakan itu bergerak. Pengamatan visual bersifat subjektif karena mata dan otak itu memiliki efek ilusi pergerakan. Tidak bisa dijadikan landasan ilmiah apapun. Oh, itu poinnya ya. Ya. Jadi kita tidak bisa menggantungkan penilaian pada suatu CCTV ini hanya berdasarkan penilaian secara visual menggunakan otak dan mata ya. Ya. Tapi secara harus saintifik begitu ya. Nah kemudian tadi saudara dikatakan tadi kok gak semua kok komprehensif saudara lihat. Boleh saudara jelaskan jam berapa, kapan saudara terima itu VCD-nya itu Anyus itu kepada saudara? Anyus itu saya terima 1 hari sebelumnya. Jam berapa kemarin? Jam 4 pagi. setengah 4 pagi. Jadi baru saudara terima kemarin habis sidang ya? Iya. Karena baru saya habis sidang, saya telepon TV, Anyus TV, Pak. dan saya diminta ke sana untuk membuat surat, dan saudara Bostam yang pergi ke sana mengambil. Kita pun nggak tahu itu udah bagaimana. Jam 3 pagi kami lambil dari kantornya Anyus TV. Saudara Bostam yang antarkan langsung saudara pagi-pagi. Iya. Itu sebabnya hanya itulah yang bisa saudara kerjakan. Begitu ya kira-kira ya. Iya, Pak. Tapi kalau dikasih waktu pun Anda sanggup untuk mengerjakan. Sanggup. Demikian yang mulia. Terima kasih, cukup. Ada tambahan? 10 menit? Cukup. Baik, ini menyambung pertanyaan penasihat hukum tadi. Catatan saya memang ada itu, metode ilmiah harus bisa dicocokkan sesuai aslinya, saudara katakan tadi. Saya masih agak kurang ngerti supaya lebih jelas bagi saya ya. Saudara bilang harus betul-betul diuji kebenarannya. Misalnya, kalau kita melihat ada 3 orang yang sedang duduk, katakan tidak jauh-jauh dah, Mirna lagi minum atau nyedot kopi, ada Hani di sampingnya, ada Jessica. Jadi kita tidak, ketika kita menyaksikan mereka itu, ya, itu maksudnya bagaimana dihubungkan dengan harus bisa dicocokkan dengan aslinya. Itulah yang kita lihat di video itu, di CCTV itu. Bagaimana kaitannya dengan yang saudara katakan tadi? Oh, itu nggak cocok. Ke arah mana itu ketidakcocokan atau bagaimana? Coba. Saya menjawabnya berdasarkan kajian ilmiah kan yang mulia, bukan orang awam. Iya. Kalau orang awam mengatakan iya itu ada 3 orang. Yang satu si A, si B, si C. Saya harus jawab yang mana? Yang awam atau yang ilmiah? Ilmiah. Yang ilmiah saya katakan perlu dilakukan komputasi berdasarkan metode-metode ilmiah yang diakui. Salah satunya adalah harus dilakukan pemodelan. Satu orang itu dimodelkan, digambar secara real, dideteksi tepinya, baru dicocokkan pada frame tersebut. Ada kecocokan, oh sekian persen yang mulia, itu kajian ilmiah yang mulia. Kalau mata awam, saya sebagai orang awam, bisa saja saya bilang, oh itu 3 orang, begitu yang mulia. Jadi difoto dulu. Ini ilmiah. Iya, modelnya, iya. Ada 3 orang, maka 3 orang tersebut harus difoto, bertiga, dideteksi tepinya, baru dicocokkan apakah gambarnya sama begitu? Iya. Dengan aslinya. Iya. Loh, tapi kan kita juga bisa melihat dari CCTV itu memang itu orangnya. Tidak ada yang berbeda. Itu kan awam yang mulia. Saya jawabannya ilmiah kan yang mulia. Oh begitu. Iya. Tidak. Terima kasih. Kalau yang tadi mengenai pergerakan, yang saudara juga dicocokkan dengan apa tepiannya? Tepi. Iya, yang mulia. Itu artinya yang tadinya misalnya dari objek ke tepi 5 cm, kemudian diukur lagi dari tepi 4 cm, berarti itu bergerak begitu? Kira-kira, contohnya? Saya jawab yang mulia. Jadi jika forensik digital itu mengatakan bahwa ya itu tangan bergerak, harusnya sudah dilakukan analisis dulu yang mulia. Tangannya difoto, dideteksi tepi, baru dicocokkan di frame tersebut.
dengan kecocokan sekian persen, baru dikatakan ada objek dengan kecocokan sekian persen dengan tangan bergerak yang mulia. Tetapi kalau apa yang saya baca di BAP hanya mengubah intensitas menggunakan filter gamma lalu menginterpretasi secara visual dan subjektif, itu bukan kajian ilmiah yang mulia. Seperti yang perfect tadi, karena ada pergerakan piksel tadi. Iya, itu pandangan awam yang mulia, itu orang umum yang mulia. Kan saudara menjawab ada pergerakan piksel tadi kan? Pergerakan piksel yang mulia, saya tidak menjawab tangan, tetapi pergerakan piksel yang dengan kecepatan seperti sekian 0,05 detik yang mulia, itu yang saya katakan indikasi dari tempering yang mulia. Pergerakan objek-objek di dalam video. Cukup ya? Cukup. Ada tanggapan? Makasih yang mulia, tidak ada tanggapan. Terima kasih. Terima kasih, ahli. Boleh meninggalkan ruang sidang. Masih ada ahli yang mau diajukan pada persidangan ini? Masih ada yang mulia. Silakan. Ini anus kors untuk ke belakang.